Coba bertanya dulu. Baik, satu aja pertanyaan saya. Di mana perintah Yesus agar Anda menjadi Kristen? Tidak ditulis dalam Alkitab, tapi Yesus berbicara di dalam Alkitab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke? Bang, kalau tidak ditulis dalam Alkitab, lalu kenapa Anda jadi Kristen? Karena kekristenan itu bukan tentang agama. Tahu? Kita nggak bicara agama. Iya. Tapi kenapa Anda jadi Kristen? Sedangkan Yesus tidak ada memerintahkan jadilah Kristen. Saya pengikut Yesus, bukan Kristen. Saya pengikut Yesus. Oh, bukan Kristen, Anda pengikut Yesus. Oh. Saya Iya, pengikut beda ya. Yesus. Pengikut atau penyembah? Pengikut sekaligus penyembah. Waduh, iya. Kenapa? Begitu. Kenapa? Apa yang salah? Oke. Apa yang salah? Yusuf. Emangnya ada Yesus memerintahkan Anda sembahlah Dia. Perbuatannya menghidupkan orang mati, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang tuli, buta, bisu. Itu menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang layak. Saya katakan Dia layak. Jadi Tuhan saya. Sekarang saya tanya, sudah, oke. Sebelum Yesus, Yusuf. bentar. Yusuf. Sebelum bentar, baik, bentar. Saya Yusuf, tanggapi jawaban kamu Anda. punya pertanyaan saya tadi. Ini tadi Sebelum kamu ulang-ulang. Sekarang saya baik. bertanya. Saya hanya nggak bertanya dalam, lagi. Saya nggak bertanya lagi. Iya. Nggak bertanya lagi, tapi akan saya tanggapi. Saya tanya sekarang. Oke. Saya tanya sekarang. Apa? Yusuf, di dalam Al-Quranmu, mana Nabi Muhammad sembuhkan orang yang tuli bisa mendengar, buta bisa melihat, yang mati bisa bangkit? Coba kasih tahu saya. Ya iya. Mana? Ada. Sebelum Yesus membangkitkan orang mati, Nabi Elia sudah membangkitkan orang mati. Kenapa kamu bertanya? Jawab saya. Kan kayak gitu. Jadi Jawab kalau saya, Yusuf. membangkitkan orang mati itu bukan ukuran menjadi Tuhan, bukan. Karena Elia sudah lebih dulu membangkitkan orang mati daripada Yesus. Dia nabi. Dia nabi, makanya dia nabi, makanya dia bisa membangkitkan orang mati. Kenapa? Ya makanya artinya bukan tolak ukur jadi bukan jadi tolak ukur menjadi Tuhan itu. Yusuf. Jadi kalau membangkitkan orang mati itu bukan tolak ukur menjadi Tuhan. Kita sepakati dulu. Tidak. Yusuf, dengar. Kamu dengar saya. Kan aneh. Gagal semua katanya karena dia membangkitkan orang mati maka dialah Tuhan. Elia juga membangkitkan orang mati. Berarti Elia Tuhan juga gitu. Elia nabi. Beda. Ya berarti Yusuf. Membangkitkan orang mati itu bukan Tuhan tapi nabi. Tidak. Yusuf dengar. Apa tidak? Sekarang dengar saya. Kamu bertanya, saya jawab. Sekarang saya bertanya kamu. Oke? Elia adalah nabi. Makanya dia membangkitkan orang mati. Nah, lalu kau Yesus tanya, juga. di mana Nabi Muhammad menyembuhkan orang buta? Gitu. Iya, membangkitkan orang mati sekalian seperti Yesus buat. Buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, yang mati bangkit. Coba, mana? Nabi Muhammad tidak membangkitkan orang mati, ngapain? Baru ngapain? Yang sembah dia. Ngapain kamu? Siapa yang nyembah Nabi Muhammad juga? Terus kamu sembah siapa? Kamu ikut ajaran siapa? Yang disembah itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi. Di dalam kalian punya hadis itu semua itu kamu ikut semua itu ajaran semua Nabi Muhammadmu itu. Iya. Kalau mengikuti Nabi Muhammad bukan berarti menyembah Nabi Muhammad, bukan. Yang disembah itu Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti kalian nyembah manusia, manusianya Yesus.
Jadi Islam itu bang, Anda perlu tahu dulu, bukan menyembah Nabi Muhammad. Nama Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan makhluk. Nabi Muhammad itu cuma Nabi, utusan Tuhan gitu. Biar Anda tahu dulu gitu, bahwa umat Islam itu tidak menyembah Nabi Muhammad. Itu dulu Anda pegang. Lalu Anda mengatakan ya, di mana Nabi Muhammad bisa menyembuhkan orang buta? Nih, saya sampaikan hadisnya ya. Nih, telah berkata ya, telah meriwayatkan kepada kita Abdurrahman bin Imran ya. Nah nih, suatu ketika mata Abu Zar terluka pada saat perang Uhud, kemudian Nabi meludahinya dan maka mata yang terluka tadi ya menjadi mata yang paling sehat, sembuh. Terluka bukan buta. Iya, matanya buta sampai terluka. Nah, ada lagi, bukan cuma sekali ya. Nih, Nabi Kamu bisa Muhammad bedakan ya, terluka dengan Nabi buta, Yusuf. Nabi Yusuf, Muhammad kamu ya. bisa bedakan terluka dengan buta. Coba kau perhatikan dulu ya. Nih ya. Kepada kita ya. Nih, suatu ketika matanya terkena senjata saat perang Badar hingga bola matanya bergelantungan, hilang ya di pipinya tuh ya, hilang bola matanya. Ya. Semula para sahabat hendak memotongnya, namun mereka menanyakan terlebih dulu kepada Nabi. Kemudian Nabi berkata, jangan dipotong. Lalu Nabi memanggilnya dan mengembalikan bola matanya dengan telapak tangan Nabi. Bayangkan. Mata yang copot aja Nabi kami bisa ya mengembalikan. Apa? Ya, apakah karena menyembuhkan orang buta Nabi Muhammad jadi Tuhan? Kagak. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta itu bukanlah ukuran tolak ukur menjadi Tuhan, bukan. Ya sudah, silakan. Ya, Saya tetap berarti menyembah Yesus Tuhan bukan saya. Saya tetap menyembah Yesus saya. no problem bang. Ya itu kan keyakinan Anda. Ya, Tapi ya seperti yang Anda katakan, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta adalah tolak ukur jadi Tuhan. Terbantahkan itu. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak Yesus membelah lautan? Oh, ngapain? Nah, kan ngapain kata Anda? Iya, sedangkan Nabi Musa membelah lautan. Nabi Musa bisa membelah lautan. Yesus kenapa nggak bisa coba? Itu karena bangsa Israel mau lewat, tidak ada jalan. Di belakang ada orang Israel, orang Mesir. Itu ada tujuannya, Yusuf. Kamu bicara harus ada tujuannya. Oh, sekarang saya mau tanya. Harus ada tujuannya. Baik, kalau kau mengelak Terus itu Nabi ada Muhammad tujuannya Nabi Musa. Saya mau tanya sama kamu. Ya, tujuannya apa Yesus jalan di atas air? Tujuannya apa? Nabi Yesus itu jalan di atas air itu apa tujuannya? Coba. Kau jawab. Yusuf. Apa tujuan Yesus berjalan di muka air? Apa? Coba. Dengar kami. Nanti saya jawab dulu. Kenapa Yesus berjalan di atas air, apa manfaatnya coba Yesus itu? Kan Yesus sedang berdoa, jadi dia bilang kamu duluan. Ngapain dia jalan di atas air itu, apa manfaatnya? Ngapain? Gak ada perahu, Yusuf. Gak ada perahu. Gak ada perahu. Murid-muridnya pakai perahu. Iya kan, murid-muridnya sudah jalan. Murid-muridnya pakai perahu. Lalu buat apa dia jalan di atas air? Tidak ada perahu. Apa gunanya? Perahu yang apa gunanya? Apa gunanya? Murid-muridnya mereka sudah bawa. Apa gunanya? Gunanya jalan di atas air ngapain? Dia mau datang menghampiri murid-muridnya yang di atas perahu. Murid-muridnya pakai perahu yang lain apa nggak ada? Apa gunanya coba? Dasar. Jadi yang namanya mukjizat itu bukan karena masalah ada guna dan tujuannya. Sekarang saya tanya kamu, Nabi Muhammad belah bulan ngapain? Untuk apa? Nabi Muhammad belah bulan untuk menunjukkan kepada kafir Quraisy bahwa dia utusan Tuhan. Dah. Apa coba? Ada sejarah. Apa itu jawabannya? Ada sejarah tertulis gak? Ada orang melihat? Ada sejarah tertulis banyak. Nih ya sejarahnya nih. Ya baik.
Nih, nih, bentar saya tunjukkan. Kamu ini hanya cerita omong kosong saja kamu. Bukan omong kosong, kita pakai data ya. Apa kau? Ya, nih. Ya. Nih. Nih ya, bulan terbelah menjadi dua bagian pada zaman Rasulullah. Satu belahan terdapat di atas gunung dan belahan lainnya berada di bawah gunung. Rasulullah bersabda, saksikanlah. Tuh ya, kepada sahabat-sahabatnya. Terus ya, apa akhirnya bulan terbelah di Mekah menjadi dua bagian. Telah datang dekat datangnya hari kiamat dan telah bulan terbelah. Jadi di sini ada ceritanya, satu Mekah melihat ya. Tuh ceritanya, satu orang Mekah berapa ribu pasang mata melihat, ha? Yusuf. Apa? Cerita omong kosong ini kamu. Cerita omong Nih kosong ya, ini, data dari omong kosong apanya? Satu Mekah orang melihat ya, melihat. satu Mekah. Iya, satu Mekah, satu kota Mekah orang melihat. Ada orang-orangnya enggak? Ini nama-namanya Abdullah bin Umar, Huzaifah, Zubair, Mut'im, Ibnu Abbas, Anas, Malik. Melihat semua mereka. Dia menulis enggak? Manusia. Jadi nggak sembarangan ya. Aduh. Dia menulis enggak? Dia bersaksi enggak tentang itu? Kau enggak. Dia bersaksi enggak? Sekarang saya mau tanya, bisa nggak Yesus belah bulan? Ini apa ya? Tujuannya apa? Yusuf? Nggak bisa. Nggak bisa tidak Yesus bisa, belah bulan. Nggak bahasa saya bukan tidak bisa. Tapi tujuannya apa, Yusuf? Aduh, Tujuan nggak dia belah bisa Yesus belah bulan. Tidak bisa begitu, harus ada tujuan. Aduh. Kalau Nabi Muhammad kan membelah bulan ada tujuannya, ya membuktikan beliau adalah nabi. Tuh, beliau punya mukjizat, punya kekuatan. Hanya untuk membuktikan dia nabi. Dia belah bulan. Ngapain Oh ya, belah bulan? nih. Bangkitkan saja orang mati. Nih. Bangkitkan Penduduk saja orang Mekah mati biar sudah. meminta mukjizat, maka Nabi ya membelah bulan. Penduduk Mekah, satu kota Mekah melihat. Mereka bersaksi, mereka tulis, mereka Ya bersaksi. iyalah, nama-namanya ada, siapa aja yang lihat. Ada nggak dari kesaksian dari mereka? Kesaksian Ada, dari mereka. ada. Tadi yang saya tampilkan nama-namanya Coba. ada. Itu yang Aduh. coba mereka bersaksi. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak Yesus belah bulan? Ngapain? Tujuannya apa, Yusuf? Nggak bisa. Nggak bisa kayak Nabi Muhammad, ada kekurangannya. Ngapain kau Tuhan kan itu? Nggak bisa belah bulan itu. Parah kamu, Yusuf, parah kamu. Ngapain kau orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri kau Tuhan kan? Tidak. Lo dia sendiri yang ngomong dia tidak bisa berbuat Tujuannya apa-apa apa? dari dirinya. Tujuannya Yesus apa? Tujuannya Yesus apa itu berbuat? dia ngomong tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu omongan Yesus. Lalu kau Tuhan kan gitu, yang nggak bisa buat apa-apa. Hah? Apakah karena dia bilang begitu saya tidak menyembah dia, saya tidak memuji dia, saya tidak ini? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lemah kali Tuhan ini. Coba. Terus baca terus Yusuf. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu. Dia utusan, Kamu lihat, tidak dapat jawabannya berbuat terakhir. apa-apa. Dia utusan, Jawabannya kenapa kau terakhir. Tuhan kan? Kenapa kau Jawabannya menuhankan utusan kenapa kau? Bagaimana? Kenapa kau menuhankan utusan? Padahal utusan ini tidak dapat berbuat apa. Kenapa kau menuhankan utusan? Ya, padahal utusan ini tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Oh, tidak bisa. Dia tetap Apanya bersama tidak bisa? saya, walaupun
Dia Oh, juru salah selamat Bibel saya. kau. Dia mati untuk saya. Dia berkorban untuk saya. Saya Eh, tetap percaya dia. gi- Tidak, Gimana? Yusuf. Tidak. Gimana Tidak, kau saya akui tetap- dia juru selamat sedangkan dia sendiri kagak selamat? Muhammad Dia juru selamat kau. Dia juru selamat kau. Dia sendiri aja kagak selamat sama tentara Romawi. Apa coba? Dia- Dari mana bisa menyelamatkan kau? Sedangkan dia menyelamatkan diri sendiri aja nggak bisa. Betul itu mungkin. Aduh, pakai bahasa kasih udah teman-teman, bahasa Roh Kudus sudah. Udah keluar bahasa Emang kamu kasihnya, bodoh? bahasa rohnya. Dengar. Inilah kalau ditampol pakai data kan kayak gitu, pakai akal sehat kayak gitu. Keluar bahasa kasihnya, bahasa rohnya keluar pasti. Kan gitu. Tidak. Apa? Apanya tidak? Saya dari Karena tadi memang tampilkan ya. Dengar, tampilkan Yusuf. datanya. Dengar kamu. Ah, Dengar Apa? kamu Yusuf. Karena memang Apa? sudah dia mau nubuatnya sudah seperti begitu Yusuf. apanya Dia ikut nubuatnya? nubuat. Dia taat sampai mati. Apanya Dia taat? Kok dinubuat Tuhan untuk taat? mati. Kok Tuhan taat dengan Dia nubuat? dinubuatkan mati, taat sampai mati dia. Aduh, selesai. kenapa Yusuf. Tuhan harus taat sama tulisan manusia? Kenapa? Tidak, dia bukan taat sama tulisan manusia, dia taat sama Lah, Bapaknya. katanya kan nubuatan kan? Iya, nubuatan tuh- nubuatan. Nubuatan kan dituliskan manusia. Tidak, Yusuf. Ah, Tidak, Yusuf. aduh, Salah. Dia salah gimana? nubuatan dia dengar nubuatan, dia taat sampai mati. Itu. Ah, Kalau dia mau waktu dia disiksa, dia mau dia turunkan malaikat, mereka selesai. Yang tahan dia tentara Romawi itu. Tapi dia tidak Nggak. buat seperti begitu, Yusuf. Dia ya, taat sampai mau kayak mati. gimana? Mau kayak gimana? Ya, kata kau dia adalah penyelamat kau, kan gitu. Dengan diri sendiri aja dia kagak selamat. Ngaco. Aduh. Kayak gimana sama tentara Romawi Yusuf. ciptaannya? Tuhan kalah sama ciptaannya sendiri. Masuk akal kah itu? Karena dia membatasi dirinya sebagai manusia, Yusuf. Membatasi diri sebagai manusia. Iya, Ah, dia membatasi diri, dia turun merendahkan diri sebagai manusia. merendahkan diri. Makanya Tuhan kalau kamu merendahkan. baca Alkitab, Yusuf, Tuhan merendahkan kalau diri. Kamu baca Alkitab, Aduh. setengah-setengah, Yusuf. Makanya kamu Saya udah begitu. tamat, saya makan kitab kau ini. Ya. Makanya kamu jadi Udah Islam. saya makan. Makanya Nih kamu masih ya. Islam. Ah, Makanya kamu masih Islam. saya makan kitab kau ini di otak saya semua. Gitu. Kenyang Makanya saya. kamu masih Makanya jadi Islam. Yusuf. makanya kan di kitab kau ini di dalam sini ada tuh ya, ada yang makan kitab. Sama saya makan kitab juga. Sama. Tapi ngomong sama kamu, Yusuf. Kenapa capek? Belajar dulu sana kamu. Belajar dulu sana. Saya udah tampilkan fakta, kenapa kau ngamuk gitu pakai bahasa kasih pula, bahasa Roh Kudus. Iya, bahasa Roh Kudus sih keluar gitu, bahasa rohnya. Iya, teman-teman. Makanya kamu masih Aduh. makanya Bang Edis bilang, kamu masih Islam. Apa Edis mencret itu? Makanya kamu masih Islam. Derita lo kata Makanya Edis kamu menuhankan Islam. manusia. Bang Edis Memangnya bilang, kok makanya memang kamu Islam. memangnya kau percaya Edis? Hayalan saja, Percaya dengan Edis? Hayalan saja. Percaya hayalan dengan saja. Edis? Kata Edis, Hayalan Yesus saja. itu bukan Tuhan. Haleluya. Saja. Kata Edis, Yesus Hayalan. itu bukan Tuhan. Haleluya. Makanya ketika saya mendengar Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, Yesus bukan Tuhan, makanya saya langsung ngomong haleluya. Derita lo, hayalan saja. derita lo kan gitu, haleluya. Hayalan saja. Haleluya.
Haleluya. Bahaya, saudara. Turun kau enggak